Oke, di video kali ini saya akan ganti shock support depan pada mobil Datsun Go Plus Panca ini. Terutama bagian kanan depan ini, yang dimana jika melewati jalanan kurang rata itu ada suara geluduk-geluduk ya pada shocknya. Jika dilihat secara langsung pada bagian ini, atas dudukan shocknya, ini bisa dilihat ini ada gap jika posisi ban tidak terangkat ya, seperti ini saya masukkan. Nah, ini gapnya lumayan dibanding yang sebelah kiri. Ini nggak bisa masuk untuk setipis ini, setipis pisau ini. Jikalau untuk ban depan ini diangkat, maka untuk gapnya ini akan rapat ya. Ini posisi ban udah terangkat, dan untuk perbedaannya seperti ini langsung rapat ya, dan nggak bisa dimasukkan. Jadi yang saya bilang tadi, untuk karetnya ini udah aus, dan pastinya saya akan ganti satu set, bagian atas ini sama bagian bawah. Kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini untuk mengetahui kondisi kaki-kaki pada mobil, yang dimana saat roda terangkat itu kalian goyang atas bawah ataupun juga bisa kanan kiri, dan itu masing-masing bunyi ataupun masing-masing pergerakan itu ada kerusakan di bagian tertentu. Tetapi saya kurang begitu paham kalau ada celah atas bawah itu bagian mana yang rusak, ataupun kanan kiri itu bagian mana yang rusak. Contoh seperti ini atas bawah aman, tetapi kalau saya rasa untuk kanan kiri itu ada celah sedikit. Seperti itu, tetapi nanti saya akan cari tahu bagian mana dari kaki-kaki yang bermasalah. Untuk keamanan, untuk ban kalian taruh di bawah seperti ini ya, jikalau amit-amit ataupun jika terjadi sesuatu pada dongkrak segitiga ini, karena saya nggak punya dongkrak seperti penyangga seperti itu. Jadi untuk keamanan seperti ini. Jikalau kalian tidak mempunyai impact, kalian pakai kunci roda seperti ini ukuran 22 kalau nggak salah ya, ini untuk membuka dua mur ataupun dua baut ini untuk bagian yang bawah. Sedangkan untuk bagian atas ini kalian pakai kunci L serta kunci ring ukuran 18. Kunci ring untuk 18 ini serta kunci L untuk menahan seperti ini. Ini jika kalian tidak mempunyai impact. Kalau kalian punya impact, langsung aja pasti akan kebuka.
Untuk pengait rem sendiri, selang rem ini kalian pukul aja nih bagian bawah ini. Ini pastinya juga akan saya ganti atas bawah serta untuk bagian ini. Ini saya akan copot dulu. Untuk pelepasan per spiral ini pastinya kalian harus punya juga untuk ini tracker per spiralnya ya, seperti ini. Seperti biasa untuk link pembeliannya ini saya akan cantumkan di deskripsi video ataupun di pojok kiri bawah sini. Kalian bisa klik aja. Jadi ini saya akan press terlebih dahulu, lalu bisa untuk membuka bagian murnya ini. Ini udah saya press. Ini tinggal kalian sama seperti tadi yang bagian atas, kalian kunci pakai kunci L, lalu kalian putar. Nah, ini untuk kanan kiri udah saya lepas, berhubung saya juga punya dua dongkrak sekalian kanan kiri. Dan untuk pir spiralnya yang kiri ini belum sempat saya buka karena perlu gantian, karena saya hanya punya dua tracker. Dan ternyata untuk shocknya juga ini udah mati. Dengan ciri-ciri seperti ini kalian bisa press aja. Nah, ini pun saya press pun juga sangat gampang ya. Dan ini nggak mau kembali, yang dimana oli juga kelihatannya bocor dan ini mati. Harusnya yang normal itu jika di press ini akan kembali naik dengan perlahan, dan ini sangat mudah dan baliknya cepet. Ini udah mati nih. Terus juga untuk shock supportnya seperti ini yang bagian bawah tadi, terus ini bagian atas, dan ini juga untuk seperti ini. Ini saya beli satu set. Seperti biasa juga untuk link pembeliannya udah saya cantumkan di deskripsi video ataupun di pojok kiri bawah sini. Dan ternyata saya baru sadar, ini tadi untuk per spiralnya udah saya copot semua dengan seperti ini, satu tracker, satu per, dan saya bantu dengan kawat serta kabel tis seperti ini, jadi bisa dibongkar dua-duanya. Dan yang ini tadi, ini saya baru sadar kalau untuk yang depan kanan ini kan shocknya mati nih, dan ini ternyata udah rekondisi yang ori ataupun bawaan seperti ini, jadi masih bawaan. Ini mulai yang baru dulu nih, untuk kalian yang mau beli spare partnya ataupun seperti biasa saya juga akan cantumkan link deskripsi ataupun di pojok kiri bawah sini. Ini untuk karet besarnya ataupun karet yang bagian bawah. Ini yang lama ini udah kayak kempes ya, untuk gapnya pun tipis, ini masih lebar.
Terus ini untuk tatakan yang bagian atas. Seperti ini. Untuk gerigi-gerigi bagian bawah ini agak berbeda, ini tebal, sedangkan yang sebelumnya ini tipis, kecil-kecil seperti ini. Dan untuk bearingnya, ini bearing lamanya. Ini tadi lepas untuk hitamnya. Ini udah saya servis di rekondisi seperti ini. Jadi karena yang tadi saya bilang untuk sok depan Datsun ataupun Nissan itu kan nggak bisa hanya ganti seal dari sini ya, karena ini udah paten, udah fix. Jadi mau nggak mau pilihannya harus ganti ataupun ya rekondisi seperti ini, dipotong terus ganti seal, isi oli dan dilas kembali. Dan ini udah enak untuk rasanya. Langsung aja saya akan pasang kembali, jangan lupa untuk penutupnya. Terus kalian paskan aja untuk spiralnya untuk yang ke pucuk sini. Ini kalian putar aja sampai ulirnya ini juga ikut muter, yang dimana pastinya udah kenceng dan kalian bisa tahan untuk lebih kencangnya sedikit menggunakan kunci L ukuran 6. Setelah itu bisa kalian pasang untuk karet bagian bawahnya ini yang tebel dan bisa langsung kepasang ke bodi mobilnya. Untuk tracker bisa langsung kalian lepas juga. Ini udah saya pasang karet juga, ini langsung kalian masukkan ke bagian dalam bodi sini. Ini mungkin kalau lebih mudah harus orang berdua ya. Yang satu masukkan soknya ini ke bodi, yang satu lagi sedikit mengunci untuk bagian yang atas bodi ini. Setelah pemasangan selesai semua, kalian bisa langsung untuk pasang rodanya. Setelah roda terpasang, turunkan dongkrak, lalu bisa mengencangkan kembali bagian yang atas ini. Ini setelah terpasang untuk bagian atasnya, ini terlihat nggak ada gap sama sekali ya. Dengan posisi roda udah napak ke tanah.
dan ini nggak ada celah sama sekali nih, nggak bisa masuk. Sama untuk bagian yang kiri. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini tentang penggantian karet support shock depan dari mobil Datsun. Kalian bisa juga mempraktekkannya sendiri di rumah. Seperti biasa, jangan lupa untuk nge-like, nge-komen, nge-share ke teman-teman, dan subscribe. Terima kasih.